Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema malicious compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Mengambil perusahaan mobil milikku, aku hanya akan terbang kemana-mana. Pertama, ini bukan perusahaan tempat aku bekerja, tetapi perusahaan yang melayani pelanggan yang sama, dan aku cukup sering berinteraksi dengan tim penjualan mereka. Untuk sedikit cerita, pekerjaan ini adalah pekerjaan penjualan, di mana kita mewakili produsen dan berkeliling daerah menelpon pelanggan yang menjual produk kita. Daerah ini umumnya setidaknya 2 negara bagian, dan rata-rata 30.000 mil di jalan per tahun, jika tidak lebih. Perusahaan yang dimaksud baru-baru ini diakuisisi oleh kelompok kepemilikan baru yang memiliki reputasi membeli bisnis yang stagnan, memangkas setiap kemungkinan pengeluaran yang mereka anggap berlebihan, dan menjualnya setelah terlihat menguntungkan. Meskipun perusahaan hampir tidak berfungsi karena semua pemotongan. Setelah akuisisi, grup kepemilikan baru memutuskan bahwa mobil perusahaan perwakilan penjualan adalah salah satu pengeluaran yang berlebihan. Tim penjualan disuruh membeli mobil sendiri, dan mereka akan diberi uang saku bulanan untuk membayar kendaraan itu. Ada beberapa masalah. Mereka berkendara setidaknya 30.000 mil setahun. Jadi apapun jenis mobil yang mereka beli, nilai mobil akan terdepresiasi dengan sangat cepat, dan mereka mungkin perlu menukarnya dalam beberapa tahun sebelum lunas. Juga, jika mereka ingin menggunakan persis apa yang diperbolehkan uang saku mereka untuk sebuah mobil, mereka kemungkinan akan membeli mobil tua berusia 10-15 tahun, dan itu masih belum mencakup bahan bakar dan asuransi. Tenaga penjualan terbiasa mendapatkan mobil baru setiap 2-3 tahun. Sangat penting dalam pekerjaan ini untuk memiliki mobil yang rapi, karena sering digunakan untuk membawa pelanggan kami berkeliling marketplace. Misalnya, perusahaan memiliki kebijakan yang sangat ketat tentang menjaga kebersihan kendaraan, dan akan segera membayar untuk memperbaiki retakan di kaca depan atau penyok di mobil, karena kami adalah cerminan perusahaan saat bertemu dengan pelanggan kami. Ini hanya seputar situasi di mana mereka dikacaukan dan akan menghabiskan uang mereka sendiri untuk sesuatu yang digunakan perusahaan lama mereka untuk menutupi, dan itu penting untuk pekerjaan mereka. Disinilah malicious compliance masuk. Perusahaan baru tidak memiliki kebijakan tentang penerbangan. Tidak ada aturan tentang seberapa jauh tujuan yang harus dicapai sebelum mereka diizinkan untuk memesan tiket penerbangan. Juga, mereka diizinkan untuk menyewa mobil jika mereka terbang ke suatu tujuan. Akhirnya, sistem persetujuan kartu perusahaan mereka tidak memiliki checks and balance yang sangat baik karena akuisisi. Pada dasarnya, semua pengeluaran dikirim ke departemen yang kekurangan staf, beberapa diberhentikan selama akuisisi. Jadi mereka akan menyetujui semua pengeluaran selama tanda terima diberikan. Jadi sekarang tenaga penjualan membeli penerbangan super regional yang sangat mahal dan hanya menyewa mobil di bandara. Salah satu repetisi yang terkadang aku temui baru saja terbang dari Kansas City, MO ke Wichita, KS, yang berjarak 2,5-3 jam di jalan raya antar negara bagian. Dia kemudian menyewa mobil dan mengemudi kembali ke KC untuk melakukan panggilan penjualan selama 2 minggu. Dia akhirnya kembali ke Wichita, membuat panggilan penjualan sepanjang jalan dan terbang kembali ke Kansas City untuk memulai akhir pekan. Dia telah melakukan ini setiap minggu selama berbulan-bulan. Begitu juga sisa tenaga penjualan mereka. Dia memberitahu aku bahwa rata-rata biaya perjalanan hariannya adalah $50 lebih banyak daripada tunjangan bulanan yang mereka berikan untuk membeli mobil. Rupanya, perusahaan baru saja menangkap menjelang akhir tahun dan biaya perjalanan akhir tahun mereka sangat besar. Sejak penemuan itu, ada banyak pertemuan online, dan banyak email dengan kebijakan dan prosedur baru untuk mengambil penerbangan dan mengirimkan biaya. Namun, kemenangan terbesar bagi tenaga penjualan adalah pada awal tahun ini. Mereka semua mendapatkan mobil perusahaan lagi. Cerita kedua. Perusahaan memberi kami gift card ke toko tempat kami bekerja, alih-alih gaji hazard. Jadi pada tahun 2020, banyak orang di kota diberi gaji hazard yang merupakan kenaikan gaji karena fakta kalau pekerjaan kami lebih berbahaya daripada sebelumnya. Aku bekerja untuk toko swalayan yang mahal di kota. Sebagian besar karyawan toko ini tidak berbelanja di toko ini. Karena makanan senilai $10 di tempat kerja, kami akan memberi kalian makanan yang jauh lebih sedikit daripada toko di ujung jalan. Toko swalayan mendengar karyawan sering berbicara tentang gaji hazard dan memutuskan untuk memberi kami gift card sebagai ganti kenaikan gaji 80 sen. Gift card itu seharga $50 untuk toko tempat kami bekerja.
Semua orang kesal karena jika mereka hanya memberi kami $50 daripada gift card toko, maka kami bisa menghasilkan uang lebih banyak. Kami bertanya kepada bos kami apakah kami bisa mendapatkan bonus di gaji kami alih-alih gift card. Tetapi mereka mengatakan tidak, dan kami harus bersyukur mendapatkan itu, karena mereka tidak harus memberi kami bonus untuk bekerja selama COVID. Keesokan harinya aku punya ide. Aku mencari kebijakan toko tentang membeli gift card dengan gift card, dan ternyata itu tidak melanggar aturan. Jadi aku dan semua rekan kerja menggunakan gift card toko kami untuk membeli gift card Visa yang dapat digunakan di mana saja. Aku berhenti bekerja di sana tepat sebelum bos mengetahuinya. Jadi aku tidak pernah melihat bagaimana akhirnya. Yang aku tahu adalah seminggu setelah aku pergi, 50-70% karyawan terkena COVID. Sehingga mereka memutuskan untuk memberikan gaji hazard setelah karyawan berhenti karena kurangnya staf untuk membantu berbagi beban kerja. Cerita ketiga. Aku telah menelpon sakit di tempat kerja selama 3 tahun terakhir. Latar belakang. 4 tahun lalu, perusahaan memperkenalkan sistem baru untuk menelpon ketika sakit. Sebelumnya, kami hanya mengirim SMS atau menelpon siapapun di tim kami, dan mereka memberitahu semua orang di pertemuan pagi. Kami sekarang harus menelpon layanan, menunggu dalam antrean di telepon, dan kemudian berbicara dengan seorang perawat. Ini menghasilkan email otomatis ke manajer yang mengatakan karyawan X sedang sakit, dan diharapkan kembali dalam biaya hari. Konflik pertama kali aku jatuh sakit setelah ini. Aku menyadari betapa menyebalkannya panggilan telepon itu. Ketika aku kembali bekerja, tidak ada yang terjadi selama beberapa hari. Tetapi kemudian perwakilan SDM di departemenku datang ke kantorku dan memberitahu aku bahwa aku juga harus menelpon sehat. Oke, aku menelpon sehat. Aku kemudian menelpon departemen keuangan karena aku tidak ingin memiliki masalah dengan cuti sakit tambahan. Departemen keuangan memberitahu aku bahwa sistem mereka tidak terintegrasi dengan layanan panggilan untuk cuti sakit. Mereka hanya menggunakan lembar waktu biasa. Aku sekarang menyadari bahwa sistem ini hanya untuk mengumpulkan statistik dan tidak memiliki kegunaan praktis. Hal ini membuat aku kesal karena sistem lama bekerja dengan baik untuk timku dan lebih mudah untuk ditangani. Q malicious compliance lain kali aku sakit. Aku menelpon menggunakan layanan. Kali ini aku sakit selama lebih dari 7 hari yang menyatakan bahwa sistem mengirim HR pengingat bahwa aku memerlukan catatan dokter. Aku rasa inilah yang menyebabkan HR datang terakhir kali aku sakit. Aku memiliki catatan dokter ketika aku kembali bekerja, tetapi aku tidak pernah menelpon dalam keadaan sehat. Sistem tidak mengirimkan email lagi. Ini pada tahun 2019. Minggu lalu perusahaan memberikan presentasi tentang kehidupan kerja yang sehat, yang pada dasarnya membahas statistik cuti sakit dan menunjukkan sasaran-sasaran mereka tentang seberapa rendah seharusnya. Semua target tercapai pada tahun 2021, kecuali jumlah rata-rata hari sakit per karyawan. Mereka juga memiliki grafik scatter plot mengenai distribusi cuti sakit. Ada gumpalan besar antara 0 dan 10, dan beberapa titik mengarah ke 30, dan kemudian tidak ada apapun selain dari satu titik di tepi pada 365. Aku menghitung di kepala, dan jika 365 hariku adalah yang sebenarnya, itu memang seharusnya. Semua metrik akan terpenuhi, dan Vice President yang mendorong pembodohan ini mungkin akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Aku tidak bisa berhenti tersenyum. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.